مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aku wa mawala. Subhana laka ilma lana innama alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang berbahagia, Nabi Musa umurnya 120 tahun, Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun, Nabi Nuh umurnya 950 tahun, Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Sedangkan manusia berapa umurnya? 60 sampai 70 tahun. Bisa makin panjang atau malah makin pendek. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini selamat dari COVID-19 yang sudah banyak merenggut nyawa manusia di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan yang mendahului kita diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk apa kita masih hidup sampai hari ini? Jawabannya adalah surat Al-Mulk juz 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati dan Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa kita dibuat sama Allah masih hidup sampai hari ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk supaya banyak beramal. Alhamdulillah, malam ini saya sudah beramal sholat tarawih 20 rakaat, sholat witir 3 rakaat, tambah isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat. Sudah banyakkah sholat kita kalau dibandingkan dengan sholatnya Imam Hambali yang meninggal tahun 241? Anaknya namanya Abdullah, ditanya beliau, "Wahai Abdullah, bapakmu Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya sehari semalam berapa rakaat?" 300 rakaat sehari semalam. Jadi yang saya sampaikan ini supaya kalian jangan merasa bahwa amal kalian banyak. Jadi karena amal kita ini sedikit dibanding dengan umur umat Bani Israel, maka engkau diciptakan Allah untuk mengingat Nabi Muhammad SAW itu satu bulan khusus yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menciptakan bulan Ramadan? Supaya amal kita bisa sama atau bahkan bisa mengimbangi amal-amal umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan 3 amalan utama Ramadan. Yang pertama yaitu meningkatkan sholat. Meningkat secara singkat berarti bertambah, yang sekedar fardu ditambah dengan sunnah. Maka keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Yang pertama ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut dengan rawatib. Bisa sebelum dan bisa setelah sholat fardu. Ada 12 rakaat berdasarkan hadis Nabi SAW. Man sholas natai asrota rok'atan fi yaumin walailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah.
Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya suatu rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Jika konsisten melakukan 12 itu sampai meninggal dunia, maka akan dibangunkan baginya suatu rumah di surga. 12 itu 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur. Kalau tidak bisa 4, boleh 2 rakaat sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 4 rakaat sebelum asar bukan disebut sholat rawatib, tetapi sholat mutlak. Cuman waktunya berdampingan dengan sholat fardu. Ia mempunyai keutamaan sendiri, yaitu Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang kedua yaitu sholat tahiyatul masjid, dan yang ketiga yaitu sholat duha. 2. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran ditargetkan hatam berapa kali? Misalnya 1 kali 30 juz, 1 kali 1 juz, atau lebih gampang lagi supaya tidak capek, bagi 1 juz 5 waktu sholat. 3. Infak. Nabi SAW adalah orang yang sangat luar biasa dermawan dan lembut, dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Yaitu mensupport sahabat siapapun yang punya anggaran untuk infak disiapkan sebelum Ramadan. Adapun bentuk infak tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa makanan. Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang paling minimal bisa kita keluarkan, ya keluarkanlah, itu pahalanya 700 kali lipat dikali 10. Al-Baqarah ayat 261. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang kurang berkenan di hati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما